Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi bibahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyada wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wasifatu utawi sifat ats-tsalitsata asyarata kang kaping 13 al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala iku al-kalamu sifat kalam. Wa huwa utawi al-kalam iku sifatun sifat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala. Azaliyatun kang bangsa azali, mawjudatun kang wujud, qaimatun kang jumeneng bidzatihi kelawan sebab dzati Allah Ta'ala. Muta'alliqatun kang sambung utawa kang gumantung, bima kelawan barang ta'allaqa kang sambung bihi kelawan ma apa al-ilmu sifat ilmu. Bayane ma minal wajibati saking pira-pira perkara kang wajib, wal mustahilati lan pira-pira perkara kang muhal, wal jaizati lan pira-pira perkara kang menang. Lakin ta'alluqul ilmi, tetapine utawi ta'alluke utawa sambunge sifat ilmu, bitilka salasati kelawan mengkono-mengkono telu niku maksude wajibat, mustahilat wal jaizat iku ta'alluqun kisafin, ta'alluq inkisaf, bersifat mengungkap. Bimakna anna tilka salasati, kelawan makna setuhune mengkono-mengkono telu niku mboten salasata pendiku salasata. Bimakna anna tilka salasata kelawan arti setuhune mengkono-mengkono telu
iku mungkasyifatun dadi jelas lahu marang Allah Ta'ala bi ilmihi sebab sifat ilmuni Allah. Dan sifat wajib Allah yang ke-13 ini adalah sifat kalam, yang artinya maha berbicara, maha berfirman. Sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qaimatun bidzatihi. Sifat kalam ini adalah suatu sifat yang azali, sifat yang sudah ada sebelum apapun ada. Sifat kalam ini sudah ada. Yang sifat ini ada pada zat Allah. Sifat kalam ini adanya pada zat Allah. Muta'alliqatun bima ta'allaqa bihil ilmu minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Dan berhubungan dengan hal-hal yang wajib, mustahil dan jaiz seperti sifat al-ilmu. Jadi hubungannya sifat kalam Allah ini dengan hal-hal yang wajib, hal-hal yang mustahil, dan hal-hal yang jaiz seperti sifat al-ilmunya Allah. Lakin ta'alluqul ilmi bitil katsalasati ta'alluqun kisafin bimakna anna tilka tsalasata munkasyifatun lahu ta'ala bi'ilmihi. Hanya saja hubungan sifat ilmu dengan ketiga sifat di atas bersifat mengungkap. Kalau sifat ilmunya Allah dulu, yang artinya maha mengetahui, sifat ilmu ini hubungannya dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ini adalah bersifat mengungkap, mengungkap secara jelas dengan sejelas-jelasnya yang berkaitan dengan sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, dan sifat jaiz Allah diungkap secara sempurna dengan sejelas-jelasnya. Berbeda dengan sifat kalam. Wa ta'alluqul kalami utawi ta'alluqe sifat kalam biha kelawan salasa iku ta'alluqu dilalatin ta'alluq dilalah. Ta'alluq dilalah, petunjuk. Bimakna annahu kelawan arti sedune kelakuan iku lauku syifa lamun den buka anna saking kita apa al-hijabu tabir wasami nalan krungu kita sifatal kalami ing sifat kalam al-qaimati kang jumeneng bidzatihi kelawan sebab zate Allah ta'ala halim maha lur Allah. La fahimna mongko yakti faham sapa kita minha saking sifat kalam al wajibati ing pira-pira perkara kang wajib wal mustahilati lan pira-pira perkara kang muhal wal jaizati lan pira-pira perkara kang wenang. Fal wajibatu mongko utawi pira-pira perkara kang wajib iku kadzatihi kaya dzate Allah wasifatihi lan pira-pira sifate Allah ta'ala halimah luhur Allah. Pun hubungannya sifat kalam dengan sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz itu merupakan ta'alluq dilalah.
Ta'alluq dilalah itu hubungan dengan petunjuk, dengan arti bahwa apabila kita dibukakan hijab dan dapat mendengar sifat kalam yang dimiliki oleh zat Allah, maka kita dapat memahami hal-hal wajib, mustahil dan jaiz dari sifat kalam itu. Jadi hubungannya sifat kalam yang berarti maha berbicara, itu hubungannya dengan ketiga hal itu, berhubungan dengan sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, dan sifat wajib Allah. Ya, tapi seperti apa? Nah, kita tidak mengerti. Makanya Kiai Musonef terus dawuh, seandainya kita dibukakan hijab, karena ketidaktahuannya kita itu hubungannya sifat kalam dengan ketiga hal tadi, ya karena masih ditutup oleh Allah. Seperti apa sifat kalam ini hubungannya dengan sifat wajib, sifat muhal dan sifat jaiznya Allah itu bagaimana? Nah, kita tidak tahu itu karena masih ditutup oleh Allah. Seandainya kita mendengar, kalam itu kan berbicara. Seandainya kita itu bisa mendengarkan langsung sifat kalam yang ada atau yang dimiliki oleh Allah, maka kita pasti dapat memahami hal-hal yang wajib, hal-hal mustahil, hal-hal yang jaiz dari sifat kalam itu. Ya karena masih ditutup oleh Allah, kita sehingga nggak paham. Kita juga tidak bisa mendengar bagaimana hubungannya sifat kalam Allah ini dengan ketiga hal tersebut. Contoh, fal wajibatu kadzatihi wa sifatihi ta'ala. Hal-hal yang wajib yang dimaksud di sini seperti zat Allah dan sifat-sifatnya. Ya, artinya sifat kalam Allah yang berhubungan dengan sifat wajib. Seperti apa sih sifat wajib itu? Atau hal-hal yang wajib itu? Yakni seperti zatnya Allah ataupun sifatnya Allah. Karena zat dan sifatnya Allah ini kan wajib ada, harus ada. Wa makna ta'alluqihi, utawi artine ta'alluqi sifat kalam bidzatihi kelawan dzati Allah iku annahu satuhune sifat kalam iku yuthbitu netepaken apa kalam laha marang zat al kamala ing kasampurnan wayan filan nafeaken apa se kalam anha saking zat an-naqsa ing kekurangan. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu tawi Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji iku alimun zat kang udaneni. Laisa ora ana iku kamitslihi kaya ngumpamanine Allah. Apa syai'un suwiji-wiji wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-basiru tur zat kang mirsani. Pengertian hubungan sifat Allah al-kalam dengan zatnya ialah bahwa Allah menetapkan kesempurnaan pada zatnya dan meniadakan kekurangan dari zatnya. Artinya gini, hubungannya sifat kalam Allah dengan zat ini, di situ Allah menetapkan kesempurnaan. Kanthi dawone nek Gusti Allah niku netepno nek zate niku sempurna, uga kanthi dawone Gusti Allah niku meniadakan kekurangan pada zatnya. Semisal Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'an wallahu bikulli syai'in alim.
Artinya wallahu bikulli syai'in alim itu Allah maha mengetahui segala sesuatu. Niki kan dawuhe Gusti Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dengan firman-Nya Allah wallahu bikulli syai'in alim. Ini Allah menetapkan kesempurnaan pada zat-Nya. Ketika Allah mengetahui apapun itu dengan sempurna. Berbeda dengan kita selalu terbatas. Kalau Allah pengetahuannya itu meliputi, tidak terbatas. Mboten wonten bedane Gusti Allah niku ningali barang cilik utawa barang sing gedhe, sekecil apapun. Gusti Allah niku mboten wonten bedane ningali barang sing jelas karo sing samar. Bahkan yang letaknya di dada kita, di hati kita. Mboten wonten bedane Gusti Allah niku ningali barang sing ana panggonan padang utawa panggonan sing peteng. Itu artinya meliputi. Ini Allah menetapkan kesempurnaan pada zat-Nya dan meniadakan kekurangan dari zat-Nya, menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak mempunyai sifat kurang. Terus lagi dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Iki nggih dawuhe Gusti Allah dengan Al-Qur'an. Gusti Allah tidak satu makhluk pun yang menyamai Allah. Dia maha mendengar dan maha melihat. Ini juga Allah menetapkan kesempurnaan pada zat-Nya. Kanthi dawuhe laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya tidak ada satupun makhluk itu yang menyamai Allah. Ini bukti kesempurnaan Allah. Dan bukti bahwasanya Allah ini tidak mengalami kekurangan apapun pada zat maupun sifat-sifatnya. Niki hubungan sifat kalamnya Allah kepada zat, atau hubungannya sifat kalam dengan zatnya Allah. Sekarang yang berhubungan dengan sifat mustahil. Wa makna ta'alluqihi utawi artine ta'alluqe sifat kalam bil mustahilati kelawan pira-pira perkara kang mohal. Iku annahu satuhune Allah iku yukhbiru, ngabari utawa nyeritakake sapa se Allah binafyiha. Kelintu. Iku annahu satune kalam iku yukhbiru nyeritakaken apa se kalam binafyiha kelawan nafine mustahilat. Wadzalika utawi mengkono-mengkono sifat kalam yang berhubungan dengan sifat mustahil iku kasahibati kaya garwa wal waladilan putra. Kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala walam takul lahu sahibatun, walam takun lan ora ana iku lahu tetep kedue Allah apa sahibatun garwa. Sahibah bermakna ai zaujatun tegese bojo wadon. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala subhanahu ayyakuna lahu walad. Subhanahu maha suci Allah. Ayyakuna saking yen to ana iku lahu tetep kedue Allah apa waladun putra. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala walam yakul lahu syarikun fil mulki. Walam yakun lan ora ana iku lahu tetep kedue Allah apa syarikun sekutu fil mulki ing dalem oleh ngratoni. Dan sekarang pengertian hubungan sifat kalam dengan hal-hal yang mustahil.
ialah bahwa Allah memberitahukan tentang ketiadaannya, tentang hal-hal yang mustahil. Sekarang hubungannya sifat kalam dengan sifat mustahil. Ini artinya Allah memberitahukan kanthi dawuhne tentang ketiadaannya, tentang tidak adanya, tentang hal-hal yang mustahil. Contoh seperti Allah mentiadakan istri, mentiadakan anak, ataupun mentiadakan sekutu. Teng Al-Qur'an dipun dawaken walam takul lahu sahibah. Subhanahu walam takul lahu sahibah. Niki Allah artinya mentiadakan istri. Dan tidak ada bagi Allah seorang istri. Niki sing dawuh Gusti Allah, yang berhubungan dengan sifat mustahil, yang tidak mungkin. Niki ayat niki nuduhno nek Gusti Allah niku mboten gadah bojo. Dan juga yang berhubungan dengan sifat mustahil lagi, di situ Allah memberitahukan bahwasannya Allah itu tidak punya anak. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Gusti Allah niku mboten gadah yuga. Nek nganggep Gusti Allah niku duwe anak salah besar. Napa malih temriku Gusti Allah ngawiti dawuhne kanthi ayat subhanahu maha suci. Ini artinya sudah dibersihkan seluruhnya. Terus Gusti Allah nggih dawuh sehubungan dengan Allah memberitahukan bahwasanya Allah itu tidak punya sekutu. Kanthi dawuhne walam yakul lahu syarikun fil mulki. Tidak ada bagi Allah sekutu dalam kekuasaannya. Gak ono pangeran sakliyane Gusti Allah. Karena satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan sing nyiptakno makhluk sak jagat raya, sak alam raya niki niku mung Gusti Allah. Jadi ketika ayat niku walam takul lahu sahibah subhanahu ayyakuna lahu walad walam yakul lahu syarikun fil mulki, niki ayat-ayat kabeh niku dawuhe Gusti Allah. Temriku Gusti Allah niki maringi sumerap dumateng kula jenengan bilih Allah itu mustahil kalau punya istri, punya anak, ataupun punya sekutu. Terus yang ketiga wa makna ta'alluqihi utawi maknane sambunge sifat kalam bil jaizati kelawan pira-pira perkara kang menang. Iku annau satuhune sifat kalam iku yukhbiru nyeritakaken apa kalam bi annahu kelawan satune Allah iku qadirun kuwasa ala ijadiha ing ngatasi mujudaken jaizat wa i'damiha lan ora mujudaken jaizat masalan ing dalam umpamane. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satune Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben suwiji-wiji iku qadirun kuwasa. Sekarang pengertian hubungan sifat Allah al-kalam dengan hal-hal yang jaiz. Napa hubungane sifat kalame Gusti Allah niki dengan hal-hal yang jaiz? Ialah sesungguhnya Allah memberitahukan Gusti Allah niku menehi sumerap dhateng kula jenengan bahwa Dia maha kuasa menciptakan hal-hal yang mungkin dan kuasa pula meniadakannya.
Allah ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Allah itu mampu atau kuasa menciptakan hal-hal yang mungkin. Hal-hal yang mungkin itu hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada, ataupun hal-hal yang sudah ada terus ditiadakan lagi oleh Allah, itu mungkin. Itu Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah itu mampu menciptakan hal-hal yang mungkin dan juga mampu pula untuk mentiadakannya. Sing maune mboten ana terus dionokno Allah, sing wis ana terus mboten dionokno malih kali Gusti Allah. Ya, alam raya beserta isinya ini dulunya tidak ada. Setelah ada ini nanti pun juga akan ditiadakan oleh Allah. Kanthi dawuhne innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini sifat kalam yang berhubungan dengan sifat jaiz. Gusti Allah dawuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berkuasa apa? Berkuasa menciptakan hal-hal yang mungkin dan kuasa pula meniadakannya. Falau kusyifa mongko lamun dibuka anna saking kita opal hijabu hijab utawa tabir tutup. La ra'aina mongko yakti ningali sapa kita sifatal kalami ing sifat kalam dalatan kang nuduhaken ala tilkal aqsami ing ngatasi mengkono-mengkono pira-pira bagian as-salasati kang telu. Apabila kita dibukakan tabir yang menutup antara kita dan dia Allah, maka kita melihat dan mengetahui sifat al-kalam yang menunjukkan tiga hal tersebut di atas. Ya, seandainya kita itu dibukakan hijab oleh Allah, tabir oleh Allah, ya, yang berkaitan dengan sifat kalam ini, kaya apa Gusti Allah iku nek ngrungokno guys mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan yang wajib, yang mohal ataupun yang jaiz, pasti kita akan tahu. Ya, kita pasti akan tahu karena masih ditutup oleh Allah sehingga kita tidak tahu bagaimana Allah itu mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang wajib, perkara yang mohal ataupun perkara yang jaiz. Titik iki rada angel. Tauhid niki sing paling ruwet niki teng bab kalam. Wa kalamuhu, nek pun sifat kalam mari wis kari entenge niki. Mantun niku gampang memahami. Wa kalamuhu utawi sifat kalami Allah Ta'ala al-qaimu kang jumeneng bidzatihi sebab dzati Allah. Iku laisa ora ana apa se kalam iku biharfin tetep kelawan huruf wala sautin lan ora swara munazzahun tur bersih anit taqaddumi saking manggon ngarep wa ta'akhuri lan manggon buri wa anil i'rabi lan saking i'rab wal bina'i lan bina walaisa lan ora ana apa se kalam iku mustamilan mengko apa kalam ala suwarin ing ngatasi pira-pira surat wa ayatin lan pira-pira ayat apa oli anna dzalika karana satune mengkono-mengkono kabeh niku biharfin wala sautin munazzahun anitaqaddumi wa ta'akhuri sak teruse iku min sifatil kalami tetep setengah saking pira-pira sifat kalam al hadithi kang anyar. Sedangkan wa kalamuhu utawi sifat kalami Allah Ta'ala iku qadimun dingin. Sifat kalam Allah yang ada pada zatnya itu
Allah kan mempunyai sifat kalam yang artinya maha berbicara. Lah sifat kalam Allah yang ada pada zatnya itu tidak berupa huruf. Allah maha berbicara, tapi ketika Allah itu berbicara, bicaranya Allah itu tidak berupa huruf, tidak ada hurufnya kalau ditulis. Juga tidak berupa suara. Nek kula jenengan berbicara, pembicaraan ini kalau ditulis kan ada hurufnya. Oke, kalau kita berbicara pun juga akan mengeluarkan suara. Kalau Allah tidak. Jadi sifat kalam yang ada pada zatnya Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak mengenal posisi awal ataupun akhir. Nek kula jenengan nek badhe wicanten kan ada awalan dan ada penutup, pembuka dan penutup, dibuka marung ditutup. Kalau Allah tidak, Allah maha berbicara. Ketika Allah bicara, pembicaraannya Allah itu tidak mengenal posisi awal ataupun akhir, dan tidak mengenal i'rab. I'rab niku berubah-ubahnya di akhir kalimat niku nek cara basa Arab isok dadi dhamma, isok dadi fathah, isok dadi kasrah. Contoh kaya lafaz zaidun, isok dadi zaidan, isok dadi zaidin, bahkan bisa mati bersukun. Nggih, pamane yaftahu, isok dadi yaftaha, isok dadi yaftah, isok bersukun. Itu namanya i'rab. Atau juga tidak mengenal bina. Bina ini bangunan kalimat. Baik yang berupa bina sohe maupun bina ghairu sohe. Bina sohe niku nek nang bahasa Arab niku lafat yang sama sekali bersih dari huruf elat. Huruf elat niku wonten 3. Alif, ya, wawu. Contoh lafat sing bersih sangka lafat 3 niki fatahah, fa, ta, ha. Kan tidak ada satupun di situ huruf alif, ya ataupun wawu. Niku bina. Sing bina ghairu sahih itu lafat-lafat di mana lafat itu ada huruf alifnya, nggih, huruf wawunya ataupun huruf ya-nya. Contoh sing wonten alife irmi, sing wonten wawune yad'u, sing wonten yae yarmi, nggih yae mburi, yarmi wonten yae niku ghairu sahih. Wis pokoke tak terangno mawon, paham mboten paham. Pundi wae terus ya. Dan tidak mengandung surat ataupun ayat. Tauti dawuhe Gusti Allah itu tidak mengandung surat pun juga tidak mengandung ayat. Jenengan akan bertanya-tanya, lah terus Al-Qur'an iku apa? Nek dawuhe Gusti Allah, sifat kalamnya Allah yang ada pada zatnya itu tidak mengandung surat ataupun ayat. Sedangkan Al-Qur'an itu mengandung surat, mengandung ayat. Di situ juga lafadznya mengandung i'rab, mengandung bina. Nggih, ada mengenal posisi awal, ada akhir. Wonten ibtidae barang, wonten wakofe barang. Nek diwaca ya ngetokno swara, nek ditulis ana hurufe. Lah nek sifat kalame Allah sing nang dadi Allah mau kabeh gak kaya ngono, terus Al-Qur'an iku ya apa? Mungkin teng wingking diterangaken.
Ya, selama ini fahamnya kita itu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Padahal untuk tauhid sifat kalamnya Allah tidak semuanya yang diterangkan tadi. Mergo napa? Mergo walaisal puntili anna dzalika min sifatil kalamil hadithi. Karena hal tersebut adalah sifat-sifat kalam yang baru. Ya, tadi kalam itu ketika diungkapkan ya, berupa huruf, berupa suara, mengenal posisi awal akhir, mengenal i'rab bina, mengandung surat dan mengandung ayat, itu semua adalah kalamnya makhluk. Ya, seperti kita, kalau kita berbicara pasti mengeluarkan suara. Kalau ditulis itu pasti akan menjadi huruf-huruf. Ditulis di situ pun juga akan mengandung i'rab, bina dan sebagainya. Itu adalah kalamnya sifat-sifat yang baru. Artinya kalamnya sifat baru itu adalah makhluk, kalami makhluk. Dan kalami Gusti Allah mboten kaya ngonten. Walaisat lan ora ono ya pun dia nggih bener apa hadhil alfadhu iki pira-pira lafat asyarifatu kang mulya iku dalatan nuduhaken ala sifati ing atase sifat alqadimati kang dingin al-qaimati kang jumeneng bidzatihi sebab dzati Allah taala. Ailaisa tegese ora ana apa sifat al-qadimatu kang dingin, al-qaimatu kang jumeneng bidzatihi sebab dzati Allah taala iku tufhamu dan faham apa sifat mintil kal alfadhi saking mengkono-mengkono pira-pira lafat asyarifati kang mulya. Wa inna matil kal alfadhu lan angin pestine utawi mengkono-mengkono pira-pira lafat ikulah tetap kedhe alfat maknan utawi makna. Artinya walaisat hadil alfadus syarifah. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat qadim. Artinya sifat qadim itu ya sama dengan zatnya. Zatnya Allah itu bersifat qadim, adanya tanpa permulaan. Akhirnya gak ono tutuke, gak ono pungkasane, terus ono. Niku qadim. Yang dimaksud al-kalam, sifat yang ada pada zat Allah ini bukanlah lafaz-lafaz mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Jenengan pirengaken mawon. Kalau berhubungan dengan sifat kalam yang ada pada zat Allah yang sudah diterangkan tadi, yang tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf, tidak mengandung i'rab bina, tidak mengenal awalan akhiran, tidak mengenal surat dan tidak mengenal ayat, niku kalami Gusti Allah yang ada pada zatnya yang bersifat qadim. Loh, berarti sifat kalami Allah yang ada pada zatnya ini bukanlah lafaz-lafaz mulia yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Maksudnya ngenten loh. Dadi sing dikarepno sifat kalam sing ana zate Gusti Allah niku sing dimaksud duduk lafat-lafat sing pun diturunanno nang Kanjeng Nabi Muhammad sing rupa wujud Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kan ada sekarang. Itu kan kalau kita baca mengeluarkan suara. Kalau kita tulis di situ juga mengandung huruf-huruf, i'rab, bina dan sebagainya. Sebab Al-Quran itu hadis,
Ya, baru. Karena apa? Pengertian Al-Quran yang sudah ada ini dengan kalam Allah yang ada pada zatnya yang bersifat qadim itu tidak sama. Sama tak mboten? Jenengan pikir mawon. Berdasarkan keterangan sifat kalam Allah yang ada pada zatnya tadi, ya, tidak mengandung suara, huruf dan lain sebagainya. Dengan Al-Quran itu sama tidak? Secara logika tidak sama. Pun temriku mawon mboten kula jlentreno maneh, cek mboten bingung. Yang jelas tidak sama. Makanya di sini diterangkan tidak sama. Sedangkan Al-Quran ini mengandung susunan dalam posisi akhir dan dahulu, mengandung beberapa surat dan ayat, mengandung huruf dan suara, i'rab dan beberapa bina. Al-Quran ini kalau kita baca mengeluarkan suara, kalau kita tulis mengandung huruf, mengandung i'rab, mengandung bina, ada awalan, ada akhiran dan lain sebagainya. Yang jelas tidak sama dengan yang dimaksud dengan kalam yang ada pada zatnya Allah. Wasifatu utawi sifat al-qadimatu kang dingin, al-qaimatu kang jumeneng, bidzatihi sebab zati Allah Ta'ala iku tadullu nuduhaken apa sifat ala maknan ing ngatasi arti, wa makna tilkal alfazi utawi artine mengkono-mengkono pira-pira lafat iku musawin madani. Wali makna sifatil lan marang maknane sifat al-qadimati kang dingin, al-qaimati kang jumeneng bidzati sebab zati Allah Ta'ala. Fatanabbah mongko ilingo sira lidzalika marang mengkono-mengkono masalah. Wahrus lan ngreksa sira alaihi ing atasi dzalik, fa innahu mongko setune kelakon iku yaglitu salah fihi ing dalem fihi dalem dzalik sapa kathirun sebagian wong akeh minan nasi kang tetep saking menungso. Lafat-lafat mulia dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan sifat qadim yang ada pada zat Allah. Artinya sifat Allah Al-Kalam yang qadim yang ada pada zat Allah itu dapat difahami dari ayat Al-Quran yang mulia. Artinya gini, Al-Quran ini adalah lafaz-lafaz yang mulia yang sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah menjadi Al-Quran ini. Ini tidak menunjukkan sifat qadim yang ada pada zat Allah, karena Al-Quran sendiri itu tercipta. Al-Quran itu ketika kita baca mengandung suara, mengandung huruf, mengandung bina, mengandung i'rab, mengandung awalan akhiran. Ini kan tidak sama sekali tidak menunjukkan sifat qadim yang ada pada zat Allah, gak podo blas. Akan tetapi sifat qadim yang berhubungan dengan sifat kalam Allah itu dapat difahami dari ayat Al-Quran yang mulia. Kita tahu bahwasanya Allah, sifat kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Itu kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un tadi. Gusti Allah dawuh ngoten. Nek Gusti Allah gak padha karo makhluke. Kita bisa berbicara, Allah maha berbicara, kan podo-podo sok ngomongi nggih. Tapi berbicaranya kita dengan berbicaranya Allah itu tidak sama. Kalau kita berbicara mengeluarkan suara, huruf dan sebagainya, tapi kalau Allah tidak. Paham nggih?
Makane Al-Qur'an niki nek dipadakno karo sifat kalam Allah yang bersifat qadim itu gak padha blas. Tapi kita tahu bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kalam yang seperti itu dari mana? Dari Al-Qur'an. Hanya saja lafaz-lafaz mulia Al-Qur'an itu memiliki makna. Terus lagi, dan sifat Allah Al-Kalam Al-Qadim yang ada pada zatnya itu menunjukkan suatu makna juga, sama-sama bermakna. Makna Al-Quran itu sama dengan makna sifat Allah Al-Kalam Al-Qadim. Walaupun sifatnya tidak sama, sifat kalam yang ada pada zat Allah dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu maknanya itu sama dengan kalam Allah yang bersifat qadim, berhubungan. Senajan sifatnya gak podo tapi berhubungan, berkaitan. Kantun kedik, tsumma lam mongko kari-kari weruh sira anna kalamahu ing setune tembung kalame Gusti Allah taala iku yutlaku den lakokaken apa se kalam bil istiraki kelawan sekutu ala syai'aini ing ngatasi perkara loro. Fayut laku mongko den lakokaken apa se kalamullah ala sifati ngatasi sifat al-qatimati kang dingin al-qaimati kang jumeneng bidzatihi kelawan sebab zati Allah ta'ala halimaha lur Allah. Wa hadza utawi iki kalamullah iku qadimun nganggo arti sifat qadim iku munazzahun tur kang bersih anita qadumi saking manggon ngarep wa ta'akhuri lan manggon mburi wal harfi lan huruf wa sauti lan swara wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh min sifatil kalami bayani saking pira-pira sifat kalam wayut lakulan den lakokaken apa kalamullah ala lafzi ing atasi lafat al munazzali kang den turunaken ala sayyidina ing atasi bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusammalan den arani apa lafat aidan kelawan maneh diarani Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa hadzal itlaqu tawi iki nglakokaken kalamullah nganggo artine Al-Qur'an iku hakikiyun hakikat lama jazion orang majas mula faman mongko utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man inna hadis satune iki inna hadis suwara satune iki pira-pira surat iku laisat ora ana apa si hadis suwar iku min kalamillahi tetep setengah saking dawuhe Allah yakfuru mongko kufur sapa siman. Sekarang menjelaskan hukum orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Apa hukume nek ana wong muni Al-Quran iku duduk dawuhe Gusti Allah? Ya memang berlawanan. Karena Al-Quran yang ada ini kalau difahami dengan sifat kalam Allah yang ada pada zatnya itu sama sekali memang tidak sama. Nah, sedangkan bagaimana hukumnya seseorang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah? Pun perlu diketahui bahwa ungkapan kalam Allah itu mempunyai dua arti. Ini berkaitan dengan kalamnya Allah. Ini ada dua alas syai'ani, ada dua pengertian. Kadang ungkapannya ini dimaksudkan pada sifat qadim yang ada pada zat Allah. Ungkapan kalam yang artinya demikian ini adalah qadim, bersih dari susunan kalimat, posisi di depan atau di akhir, bersih dari huruf, suara atau ciri-ciri lain umumnya kalam. Yang pertama, sifat kalam Allah ini yang dimaksudkan pada sifat qadim yang ada pada zatnya Allah. Kalau sifat kalam ini yang dihubungkan dengan zatnya Allah yang bersifat qadim,
maka sifat kalam Allah ini tidak mengandung atau bersih dari susunan kalimat, posisi di depan atau akhir, bersih dari huruf, suara atau ciri-ciri yang lain. Niki nek sifat kalame Allah nek dihubungno karo sifat zatnya Allah yang qadim niku. Kadang ungkapan kalam ini dimaksudkan Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ungkapan kalam Allah yang dimaksudkan kepada Al-Quran itu adalah hakiki. Yang kedua, kalam Allah ini kalau diungkapkan atau yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka ungkapan kalam Allah yang dimaksudkan yang berupa Al-Quran itu adalah hakiki, memang benar, bukan majazi, bukan majas. Ya, memang hakikatnya Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah memang kalam Allah. Memang tidak sama kalam Allah yang ada pada zatnya yang bersifat qadim itu, yang tidak mengandung apapun tadi, dengan yang kedua ini, kalam Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang mengandung suara dan sebagainya. Tapi pengertian ini adalah pengertian yang hakiki. Nyatane memang ngono, bukan majas. Makanya faman qala inna hadis suwara laisat min kalamillahi yakfuru. Barang siapa yang mengatakan bahwa surat-surat dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah, maka dia kafir. Ya ana wong muni nek surat-surat sing ana jerone Al-Qur'an iku dudu dawuhe Allah, dudu kalame Gusti Allah, wong niku dianggap kafir. Yo angel nggih belajar tauhid niki nggih. Jane nek logikane ngoten ya kaya ngono, tapi nek kula jenengan nganggep Al-Qur'an niku dudu dawuhe Allah, kafir kula jenengan. Ya, makanya kudu hati-hati belajar tauhid niki, kudu hati-hati. Ya, pokoknya sifat kalam yang berhubungan dengan Allah ini pengertiannya ada dua. Nek kalam nek dihubungno nang zate Allah, itu kalamnya tidak mengandung apa-apa seperti kalam kita. Tapi kalau yang dimaksudkan kalam ini adalah kalam yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an, ini pengertiannya adalah hakiki. Itu adalah kalam Allah, bukan berarti majazi. Oke, kalau kita menganggap Al-Quran itu bukan kalam Allah, maka kita kafir. Nonton mawon. Tidak ditawak-tawak, tambah bingung jadinya. Wan mekaten kan saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an kathiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد